Pernah dengar Pak, Bu, sholat khauf? Ya? Baru dengar ada sholat khauf. Kalau gerhana kusuf, Kung. Ya, sekarang khauf. Ya, khauf itu apa artinya? Khauf itu takut. Ya, sholat dalam keadaan khauf berarti dalam keadaan takut. Ya, takut apa? Nah, ini konteksnya dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Nah, yang sangat penting untuk kita ambil sebagai hikmah pada sholat khauf ini adalah pertama ya, pentingnya sholat. Jadi sholat itu dalam keadaan perang sekalipun tetap wajib dilaksanakan, apalagi nggak perang ya. Perang aja dalam situasi sulit di medan perang, sedang berhadap-hadapan dengan musuh, itu masih diwajibkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya sholat jamaah. Ya, kan sholat khauf ini mungkin tidak akan pernah dipelajari dalam bab fikih kalau tidak berjamaah. Ya udah sholat masing-masing aja. Ya kan gampang aja kan, sholat masing-masing ya sesuai dengan keadaan orang per orang. Tapi karena dilakukan dengan berjamaah, nah maka diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi yang kedua ini pentingnya sholat berjamaah. Ya, bayangkan dalam keadaan perang antara hidup dan mati ini tipis sekali jaraknya, itu sholat jamaah masih diwajibkan. Ya, masih sangat dianjurkan. Nah, yang ketiga hikmahnya adalah sholat berjamaah bersama imam. Jadi pentingnya imam. Imam itu pemimpin. Ya. Nah, pada prakteknya dalam beberapa sholat khauf yang dipimpin oleh Nabi, ya imamnya itu Nabi sendiri. Ya. Kan secara logika kenapa nggak begini? Ya sudah, ini dibagi dua kelompok, yang satu sholat, yang satu berjaga. Ya, sudah berjaga aja. Ya, kemudian yang berjaga, yang sholat dibikin dua kloter gitu ya, dua kelompok sholat. Ini enggak, ya satu kelompok. Imamnya Nabi. Nah ini menunjukkan apa? Pentingnya kepemimpinan. Ya, jadi sholat itu cerminan kepemimpinan masyarakat Muslim. Jadi yang menjadi imam itu siapa sebenarnya? Yang menjadi imam itu adalah pemimpin. Yang di pundaknya itu ada beban apa? Beban umat. Ya, beban keumatan. Ya, para imam sholat itu idealnya adalah para pemimpin masyarakat. Para pemimpin masyarakat Muslim yang di pundaknya itu ada beban keumatan, merasakan betul kesulitan penderitaan umatnya, sehingga apa? Ketika sholat memang menuju kepada Allah. Ya, yang makmum itu merasakan betul bahwa dibawa kepada Allah oleh imamnya itu. Nah itu ya. Nah, jadi ya pentingnya apa? Kepemimpinan. Nah itulah kira-kira apa tiga hikmah yang paling penting itu. Pertama pentingnya sholat, kedua apa? Pentingnya sholat jamaah, yang ketiga adalah pentingnya kepemimpinan. Ya, karena imam sholat itu idealnya pemimpin yang di pundaknya ada urusan keumatan, terasa betul olehnya beban berat, problematika umat ini ada di pundaknya, sehingga sholat ya betul-betul membawa makmumnya, membawa umatnya kepada Allah, dan makmumnya pun merasakan betul bahwa kita ini sholat ini dipimpin oleh pemimpin, oleh imam yang memang ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, kita pelajari faslun, sesuatu pembahasan, suatu fasal, wassalatul khaufi, dan adapun ya sholat khauf, sholat dalam keadaan
takut, ala salasati adrubin, dilakukan dengan 3 kondisi. Ya, ala salasah 3 adrubin, 3 kondisi. Ahaduha, yang pertama, an yakunal aduwu, posisi musuh, adu itu musuh, fi ghairi jihatil qiblah, fi ghairi jihatil qiblah. Ghair itu artinya apa? Bukan, ya. Jihah, arah qiblat, artinya tidak berada di arah kiblat. Nah, bagaimana nih? Musuhnya tidak di arah kiblat. Ini kiblatnya arah ke mana nih? Ke barat ya? Ke baratnya. Musuhnya ada di timur atau di utara. Ya, di timur di sana atau di utara atau di selatan. Pokoknya di selain arah kiblat. Nah, bagaimana sholat khaufnya? Ya, sholat khaufnya fayufarriquhumul imam firqataini, maka imam pemimpin membagi pasukan itu menjadi 2 kelompok, ya, menjadi 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi, 1 kelompok taqifu berdiri fi wajhil aduwi, menghadapi musuh, menjaga. Jadi dibagi 2, ya. Yang satu menjaga musuh, menghadapi musuh sesuai dengan arahnya. Kalau musuhnya di timur, ya dia menghadap ke timur. Ya, kalau musuhnya berada di utara, ya menghadap ke utara. Dia arah selatan, ya ke arah selatan. Nah, kemudian wa firqatun khalfahu, dan 1 kelompok di belakang imam, menghadap ke mana? Ke kiblat, ya. Jadi yang satu kelompok di belakang imam menghadap ke kiblat, yang 1 kelompok lagi menghadapi musuh, ya, sesuai dengan arahnya, ya. Nah, jelas ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Fayusalli bil firqatil lati khalfahu. Fayusalli, kemudian imam yusalli, salat, bil firqatil lati khalfahu, bersama dengan kelompok yang ada di belakangnya tadi. Berapa rakaat? 1 rakaat dulu. Ya, 1 rakaat dulu. Summa, kemudian tutimmu linafsiha. Nah, kemudian ketika bangun mau rakaat kedua, ini imam nggak ruku, tapi nunggu. Yang di belakangnya, makmumnya, menyempurnakan sendiri, ya. Jadi imamnya berdiri aja, berdiri aja. Nah, ini kayaknya nggak lazim, ya, nggak lazim karena mendahului imam, ya kan. Jadi imamnya berdiri di rakaat kedua. Nah, baris belakang itu sholat, dia ruku, i'tidal, sujud, ya, sampai selesai. Ya, sampai selesai sholatnya, sampai salam. Wa tamdi ila jihatil adu. Nah, kemudian setelah salam ini berarti salam duluan, ya. Nah, wa tamdi, kemudian berjalan, ya, bergerak, ya, menggantikan pasukan yang berjaga tadi. Ya, imamnya ruku belum, menunggu kelompok kedua tadi yang menjaga. Nah, wa ta'ti ta'ifatul ukhra. Nah, wa ta'ti, kemudian bergantian datang yang pasukan penjaga tadi yang menggantikan posisi makmum. Imam masih dalam keadaan berdiri di rakaat kedua, ya. Nah, fayusalli biha, kemudian sholat bergabung dengan imam. Nah, berarti masbuk, ya, kurang 1 rakaat, ya. Nah, fayusalli biha rakaatan,
kemudian sholat 1 rakaat dengan imam. Summa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Nah, kemudian yang kedua tadi itu ya, menyempurnakan salat wa yusallimu biha, dan salam. Ya, dan salam. Jadi kelompok kedua menyempurnakan salat dan salam. Berarti kan tadi nambah. Nah, imamnya menunggu, ya, imamnya menunggu kelompok kedua, kemudian kelompok kedua itu datang, ya, sholat bersama imam, kemudian kan tadi masbuk ya. Nah, yang tadi masbuk ya, kemudian menyempurnakan sholatnya, ya, kemudian wa yusallimu biha, salam. Nah, itu cara pertama, ya. Cara pertama, musuh berada di arah bukan kiblat, ya. Tadi saya ulangi ya. Jadi ketika musuh berada di selain arah kiblat, maka caranya, ya, imam membagi 2 kelompok, ya. Fayufarriquhumul imam firqataini, ya. Imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Firqatun taqifu fi jihatil aduwi, 1 kelompok menghadapi musuh berjaga-jaga, ya. Wa firqatun khalfahu, dan 1 kelompok berada di belakang imam untuk sholat berjamaah. Nah, fayusalli bil firqatil lati khalfahu rakaatan. Kemudian sholat, ya, bersama kelompok kedua, ya, kelompok kedua yang di belakang imam itu 1 rakaat. Pada rakaat kedua imam berdiri menunggu, kemudian yang di belakangnya menyelesaikan sendiri, ya, sampai mereka salam, selesai kan sholatnya kelompok kedua, kemudian bergeser menggantikan kelompok pertama yang tadi berjaga. Imam masih berdiri di rakaat kedua. Nah, kemudian kelompok pertama tadi yang berjaga bergantian ke belakang imam untuk sholat bersama imam sampai selesai. Sudah, itu cara pertama. Ya, yang tadi kelompok pertama yang mendapatkan giliran kedua itu masbuk kan, maka diselesaikan sendiri, ya. Nah, jadi ini jelas ya cara pertama. Nah, intinya itu harus ada yang menjaga, ya, melihat musuh. Jangan sampai musuh memanfaatkan ini lagi sujud semua, ya, diserang. Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya. Tetapi harus juga ada yang tetap sholat. Nah, itu cara pertama, ya. Sekarang kita lanjut. Wasani, dan cara kedua, an yakunal aduwu fi jihatil qiblah. Musuhnya berada di arah kiblat. Nah, bagaimana ini? Ya. Fayasuffuhumul imam. Nah, maka imam, ya, fayasuffuhu, membuat barisan pasukan, soffaini, dua barisan. Wa yuhrimu bihim, dan imam melakukan takbiratul ihram bersama mereka. Jadi berdirinya bareng itu, karena musuhnya satu arah, di arah kiblat semua. Jadi semuanya menghadap kepada kiblat, ya. Kemudian takbiratul ihram sama-sama, ya, tentu sambil siap-siap perang, bawa senjata, ya, bawa senjata, sambil nenteng senjata itu sholatnya, ya, takbiratul ihramnya. Wa yuhrimu bihim fa idza sajada
apabila imam bersujud, maka yang ikut sujud salah satu barisan saja. Ya, jangan sujud semua. Ya, kalau sujud semua nanti berbahaya. Bagaimana kalau diserang, ya? Jadi gantian. Ya, kalau misalkan nanti diatur sesuai dengan arahan imam, nanti yang ikut sujud pertama baris pertama atau kedua, nah itu diatur ya oleh imam nanti. Nah, wa waqafa shafful akhar. Jadi shaf yang lainnya berdiri. Yahrusuhum, menjaga mereka, ya. Fa idza rafa'a, nah apabila barisan yang tadi itu berdiri, ya, berdiri, sajadu, mereka sujud. Nah, yang tadi sujud berdiri bergantian menunggu shaf yang lain, ya, sujud walahitahu. Nah, kemudian menyusul berdiri sampai keadaannya berdiri semua. Jelas ya? Nah, nanti rakaat kedua ya seperti itu lagi. Intinya itu harus ada yang menjaga. Intinya itu, ya. Harus ada yang menjaga. Wa waqafa shafful akhar, dan shaf yang lainnya yang tidak ikut sujud, yahrusuhum, menjaga mereka. Fa idza waqa'a fa idza rafa'a, apabila telah bangkit, ya, telah berdiri, sajadu walahiquhu, kemudian menyusul, ya. Jadi intinya itu jangan sujud semua, harus ada yang menjaga, ya, bergantian. Kalau yang tadi lagi sujud, maka yang kelompok sujud duluan menunggu sambil berdiri sampai sujudnya itu selesai 1 rakaat, begitu, ya. Nah, sampai nanti salamnya salam bersama-sama, ya. Jelas ini? Wasalis, dan yang ketiga, ini kondisi yang ketiga, an yakuna fi syiddatil khauf, ya, kondisinya adalah sedang syiddah. Sedang syiddah itu sedang berkecamuk perang. Waltihamil harb, iltiham itu dari kata laham, ya, artinya perang itu sangat rapat sampai daging ketemu daging, ya, badan ketemu badan sama musuh itu, dekat sekali, ya, dan tidak berhenti, tidak ada jeda, terus perang terus, ya. Nah, seperti apa sholatnya? Fayusalli kaifa amkanahu, maka dia sholat kaifa amkanahu, artinya itu kalau diterjemahkan bebas, sebisa-bisanya, ya, amkanahu itu, ya, semungkin-mungkinnya, ya, rajilan, ya, baik itu dalam keadaan berjalan, jadi sholat sambil berjalan, ya, aurakiban, atau di atas kendaraan, ya, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, wa ghaira mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat. Nah, jadi begitu. Itu kondisi ketiga, ya. Jadi nggak ada kesempatan untuk, jangankan untuk sholat, untuk wudhu juga nggak ada. Gimana mau wudhu, ya? Maka kalau sudah seperti itu, sholatnya kaifa amkanahu, sebisa-bisanya. Nah, ini makanya dari awal, ya, kita pelajari bahwa salah satu hikmah terpenting dalam sholat khauf itu adalah pentingnya sholat. Dalam keadaan seperti itu kok masih diwajibkan sholat. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita sekarang, ya, jangan sampai cengeng, ya. Kenapa nggak sholat? Sibuk apa? Sibuk jaga warung misalkan. Aduh, ini kayaknya ini nggak pantas, ya, nggak pantas. Sibuk kenapa? Sibuk tidur. Sibuk kerja misalkan, ya. Sibuk kerja. Nah, ini dengan kita belajar sholat khauf, maka yang menjadi pelajaran bagi kita adalah betapa pentingnya sholat itu, ya. Tadi sudah 3 itu ya minimal itu, ya, pentingnya sholat jamaah,
dan pentingnya kepemimpinan. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?